Ini dia Poco F3 yang jadi flagship killer dari Xiaomi. Dan mungkin video ini ya agak lumayan telat lah ya untuk ngebahas si Poco F3 ini dibandingkan dengan tech reviewer lainnya. Ya karena memang aku baru bisa belinya ini sekarang, dan Poco F3 ini udah dijual di seluruh e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, harganya ini yang RAM 6 GB dengan storage 128 GB ini di 4,9 jutaan sampai di 5 jutaan. Sementara untuk yang RAM 8 GB dengan storage 256 GB itu harganya di 5,5 jutaan. Nah, teman-teman bisa cek aja. Dan ini aku dapat di Tokopedia, aku udah dapetin diskon juga dari sana sebesar 250.000 dari yang harganya 4,9 juta jadi 4,750 kalau nggak salah. Nah, jadi lumayan banget kalau misalnya teman-teman beli di e-commerce dan dapetin diskon yang cukup menarik. Oke, di sini udah ada Poco F3-nya dan aku kletek dulu aja untuk plastiknya biar nggak silau untuk cahayanya ya guys. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari smartphone dengan spesifikasi flagship tapi dengan harga yang terbaik, Poco F3 ini mungkin jadi salah satu alternatif yang cukup tepat buat teman-teman semua. Reviewnya sebenarnya udah banyak di Indonesia dari tech reviewer kayak Gadget In, kemudian dan yang lainnya ini udah ada. Tapi aku bakalan ngasih perspektif aku tentang si Poco F3 ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngelihat reviewnya, nanti bakalan aku kasih review si Poco F3 ini. Cuman di video ini aku bakalan unboxing aja. Dan si Poco F3 ini aku ngambil yang warnanya Arctic White. Karena menurut aku ini adalah warna yang paling clean di antara dua warna lainnya. Dan ini aku ngambil yang storage-nya 128 GB. Dan RAM-nya ini 6 GB. Nah, bagi teman-teman yang pengen ngambil Poco F3, ini pastikan teman-teman ini butuh storage yang cukup. Karena di Poco F3 ini dia nggak expandable untuk memorinya, jadi nggak bisa ditambahin slot atau nggak ada slot micro SD-nya. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya 128 GB cukup, ya ambil 128 GB. Kalau misalnya kurang, kalian nambah aja 500.000 dapat yang 256 GB dan RAM-nya juga udah lebih besar di 8 GB. Oke, di sini aku mau ngejelasin dulu nih untuk spesifikasinya. Mungkin teman-teman juga udah paham, cuman aku mau ngulangin aja kalau si Poco F3 ini dia pakai Qualcomm Snapdragon 870. Nah, bagi teman-teman yang kurang tahu atau belum paham, jadi kenapa sih Poco F3 ini pakai Qualcomm Snapdragon 870 dan seri di bawahnya yaitu Poco X3 Pro dia pakai Qualcomm Snapdragon 860. Nah, ini bagi yang bingung, sebenarnya Snapdragon 860 itu adalah chipset mid-range dari Qualcomm, sementara untuk chipset flagshipnya itu ada di Qualcomm Snapdragon 870. Dan ada lagi yaitu di premium flagship atau yang di kelas tertingginya itu yang sekarang ini yaitu di Snapdragon 888. Jadi bagi teman-teman yang bingung kenapa 870 ini sebenarnya ini masuk ke kategori mid-range atau flagship, sebenarnya 870 ini adalah chipset di kelas flagship. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, sekarang harusnya udah tercerahkan. Dan untuk Poco F3 ini dia menggunakan AMOLED display atau layar dengan teknologi OLED yang memiliki refresh rate hingga 120 Hz dengan dimensinya 6,67 inch, jadi dia lumayan lebar. Selain itu untuk speakernya dia juga dibekali dengan teknologi Dolby Atmos, jadi untuk kualitas audionya ini harusnya udah bagus. Kemudian untuk kameranya dia konfigurasinya triple kamera dengan high resolution 48 megapiksel. Dan ada dua kamera lainnya yaitu kamera ultrawide dan juga kamera makro. Dan ini udah resmi dibuat di Indonesia, jadi buat teman-teman yang sekarang ini pengen membeli smartphone, pastikan untuk IMEI-nya itu bisa dipakai dan nggak abal-abal ya. Jadi mending beli yang resmi-resmi aja nih. Dia kami buatan Indonesia. Oke, kita langsung buka aja ya guys. Nah, jadi sebenarnya aku tuh nyari smartphone yang udah all around ya. Jadi untuk Poco F3 ini kan dia speknya udah tinggi banget dan dia udah ada NFC dan dia udah 5G ready juga. Dan ini dia, kalau misalnya teman-teman beli yang resmi, kita bakalan dapetin kartu terima kasih dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Nah, kita taruh sini dulu dan kita buka kompartemennya. Di sini kita mendapatkan SIM ejector pasaran. Dan ada juga kitab-kitab seperti panduan penggunaan. Dan ada USB Type-C to 3.5 mm headphone adapter. Ada juga case
case atau soft case bening dari Poco. Ya, ini bening ya. Oke. Dan di bawahnya kita ambil aja si Poco F3-nya. Ini untuk warnanya Arctic White, bener-bener bagus dan aku suka banget. Kita taruh sini dulu untuk unitnya. Kita buka lagi di bagian bawahnya ada apa lagi. Nah, di sini untungnya si Poco masih ngasih charger ya. Dan sama kabel data, ini USB Type-C. Dan juga kabel datanya ini, maksudnya chargernya ini, dia support fast charging di 33 watt. Oke, ini dia Poco F3 Arctic White. Untuk warna sih memang aku paling suka yang warna putih kayak gini. Jadi ada kayak bump-nya ini kelihatan pop up aja kayak gitu. Dan lebih clean, kelihatan elegan dibandingkan warna-warna yang lain. Dan di samping itu warna ini tuh dia katanya sih matte ya, nggak glossy. Jadi nggak meninggalkan bekas sidik jari yang terlalu mengganggu. Dan di bagian depan sini, dia ada keterangan-keterangan yang diunggulkan dari si Poco F3 ini. Seperti chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 870, 7 nanometer, dan dia juga udah 5G ready. Dan dia untuk layarnya ini 120 Hz 6,67 inch AMOLED display. Dan ini dia Poco F3 yang warna Arctic White. Kita langsung keletek aja ya guys. Oke, emang satisfying banget ya ngeletek-ngeletek smartphone kayak gini. Oke, langsung copot nih. Cakep. Nah, kita lihat nih, untuk warnanya memang ini adalah warna yang aku banget. Maksudnya, aku pernah review Realme 8 juga. Warnanya ini juga warna yang cerah. Dan kenapa aku pilih yang Arctic White dibandingkan dua warna lainnya? Karena di Arctic White ini, dia warnanya ini, yang bagian belakang ini matte ya, nggak glossy. Jadi dia halus gitu, jadi nggak bakalan ninggalin sidik jari yang cukup mengganggu. Untuk desain di range harga 5 jutaan, menurut aku Poco F3 ini oke banget. Dan kita bisa lihat untuk bagian-bagian portnya, di bawah ada port speaker, kemudian ada port USB Type-C, ada SIM card slot. Dan kita coba cek. Nah, jadi untuk si Poco F3 ini, dia bisa 2 SIM card, cuman untuk kartu memori eksternal, dia tidak dimungkinkan. Jadi, teman-teman kalau misalnya kalian butuh storage yang lebih besar, ya ambil yang di atasnya ini, yaitu di 256 GB. Gitu ya guys. Oke, kemudian lanjut di bagian samping sini. Di sini ada tombol power dan tombol volume dengan fingerprint sensornya yang melekat di tombol power. Memang beda ya dari seri-seri smartphone yang lain, di mana yang lain udah pakai under display fingerprint kayak gini, dan ini si Poco F3 masih di tombol powernya. Tapi so far ya kayaknya sih emang pas di posisi jempol, jadi nggak masalah. Oke, di bagian samping kiri sini nihil, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian sini juga ada port speaker juga, dan di sini juga terdapat IR Blaster. Jadi teman-teman yang ngebeli smartphone Xiaomi tapi juga pengen fungsi dari remote controlnya tetap bisa, nggak usah khawatir. Oke, di bagian belakang kita bahas untuk kameranya. Di sini ada konfigurasi triple kamera, di mana untuk kamera utamanya 48 megapiksel dan kamera kedua yaitu ultra wide 8 megapiksel dan juga kamera makro sebesar 5 megapiksel. Dan ini untuk penempatan bump kameranya ini menurut aku ya oke banget. Ini merupakan inovasi yang paten dari Xiaomi. Dan jujur aku suka banget dengan model-model kamera kayak gini dan dengan warna yang putih. Jadi dia nongol banget, jadi kelihatan premium aja. Di bagian bawah sini terdapat tulisan Poco seperti biasa, dan kita langsung nyalakan aja untuk Poco F3-nya guys. Well, jadi ini adalah tampilan awal Poco F3, dan seperti yang kita bisa lihat, di sini banyak banget bloatware-nya ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya beli HP Xiaomi pasti juga udah nggak asing lagi ya sama yang namanya bloatware. Aplikasinya banyak banget kayak gini, tapi kita juga bisa uninstall kalau misalnya dirasa nggak diperlukan. Cuman nggak tahu kedepannya bakalan ada banyak iklan nggak di Poco F3 ini, tapi dengan harga 5 juta, sebenarnya ya terkompensasi lah untuk iklan-iklan, asalkan dia nggak terlalu mengganggu kalau misalnya di smartphone kayak gini. Tapi akan lebih baik kalau misalnya nggak ada iklan. Oke, kita bakalan cek nih satu persatu untuk sistemnya. Dia menggunakan Android berapa, kemudian untuk storage-nya dia udah kepakainya berapa. Jadi dia menggunakan versi MIUI yang 12, kemudian untuk penyimpanannya dari 128 GB ini udah terpakai sebesar 20 GB.
Jadi masih kisaran 100 GB masih ada lah. Jadi buat teman-teman kalau merasa 100 GB itu kurang, ya kalian ambil yang seri atau storage di atasnya di 256. Kemudian dia ini versi Android-nya 11, jadi udah yang terbaru ya guys. Dan mungkin ke depan juga bakalan dapat versi Android 12, kita tunggu saja dari Xiaomi bakalan gimana, apakah cepat bakalan dikasih update-nya atau enggak. Oke, kemudian untuk settingan-settingan lain seperti pengaturan layar, karena menurut aku Poco F3 ini yang diunggulkan selain dari chipsetnya adalah layarnya. Kita atur ke mode dark dulu biar enak melihatnya. Nah, kayak gini. Dan kita akan nyoba untuk rasio di 120 Hz karena memang di tahun 2021 ini yang namanya refresh rate 120 Hz itu menurut aku udah wajib ya dimiliki di setiap smartphone karena memang kerasa banget perbedaan antara 60 Hz dan 120 Hz. Cuman kalau misalnya ada smartphone flagship yang menawarkan hingga 144 Hz atau 165 Hz, aku rasa untuk perbedaannya dengan 120 Hz itu nggak terlalu kerasa. Cuman kalau misalnya dari 60 ke 120 itu kerasa banget bedanya. Dan teman-teman bisa menggunakan refresh rate 120 Hz di Poco F3 ini guys. Tapi kalau misalnya buat ya non-gaming atau penggunaan yang standar, menurut aku 60 Hz masih cukup banget. Selain itu di Poco F3 ini dia juga ada AI untuk gambarnya. Jadi dia bisa ditingkatkan melalui AI ya untuk gambarnya, SDR-nya. Jadi gambarnya ini bakalan dynamic range-nya lebih dapat, kontrasnya lebih bagus. Jadi dia juga memakan konsumsi daya tentunya. Jadi misalnya teman-teman yang memang membutuhkan fitur yang kayak gini, pengen gambar dari si Poco F3 ini bakalan lebih menarik, ya teman-teman bisa aktifkan untuk peningkatan SDR melalui AI ini guys. Tapi aku sih tergantung situasi ya, kalau misalnya masih pengen banget, misalnya pas nonton film aku aktifin. Selain itu juga ada fitur MEMC, dan fitur ini akan memuluskan gambar. Jadi misalnya kalau misalnya ya, untuk gambarnya atau video teman-teman itu berjalan di 30 fps, di MEMC ini kalau misalnya diaktifin, dia akan lebih halus ya, menyerupai kayak 60 fps lah ya. Dan ini dari software dan tentunya bakalan memakan konsumsi daya, tapi nggak terlalu banyak sih untuk klaimnya dari si Poco ini. Dan fitur ini hanya bekerja di kayak movie ya atau video diaktifkan. Jadi kalau misalnya untuk swipe-swipe kayak gitu, dia nggak bakalan berfungsi. Itu untuk si Poco F3 ini. Nah, aku bakalan ngomongin kenapa sih aku membeli Poco F3 ini. Kenapa nggak membeli Poco X3 Pro? Karena menurut aku Poco F3 sama Poco S3 Pro ini ya mirip-mirip ya. Harganya juga terpaut cuma sejutaan aja. Dan si Poco F3 ini dia udah 5G ready. Speknya juga udah flagship punya. Dan untuk long term performance-nya dia menurut aku lebih bagus dibandingkan Poco X3 Pro. Jadi buat teman-teman yang misalnya budgetnya mepet-mepet, ada di 3,5 sampai 4 jutaan, menurutku ditahan dulu aja karena Poco F3 ini kan udah dijual di e-commerce nih. Nah, kalian bakalan mendapatkan harga yang misalnya bakalan turun atau jauh lebih murah dibandingkan harga pas launchingnya. Jadi daripada teman-teman beli Poco S3 Pro, menurut aku ya, sekalian aja beli Poco F3. Nah, kita juga bakalan cek nih untuk kameranya si Poco F3 ini kayak gimana. Dari reviewer-reviewer yang sudah ada sih, katanya sih biasa aja ya untuk kamera dari Poco F3, tapi aku nanti bakalan ngetes juga gimana sih, apakah benar kamera di si Poco F3 ini biasa aja atau bakalan di luar atau melebihi ekspektasiku. Kita coba buka dulu aja untuk kameranya. Nah, jadi untuk kamera sendiri, sebenarnya dia itu fiturnya udah banyak banget. Fitur-fitur kamera yang ada di smartphone saat ini juga udah ada, kayak tilt shift, kemudian ya slow motion, ada mode vlog juga, dan ada juga mode-mode yang memang di Android 11 ini ada, dan semuanya ini bisa teman-teman gunakan di Poco F3. Ada mode AI juga, kemudian ada mode Pro yang tentunya misalnya teman-teman pengen hasil yang lebih maksimal bisa menggunakan mode Pro ini. Tapi untuk saat ini aku bakalan ngetik sekilas saja untuk kualitas kameranya di mode auto aja. Nanti untuk hasil yang lebih proper bakalan aku kasih di video reviewnya. Nah, untuk sampel fotonya aku juga udah mengambil beberapa sampel foto dari Poco F3 ini, dan menurut aku selama cahaya kondisinya masih baik, ini hasil dari si kamera Poco F3 ini dia juga cukup baik. Dan misalnya ya kalau
untuk low light-nya, ini ya harus pakai night mode, ini baru bisa kelihatan bagusnya. Tapi overall untuk kualitas kamera di harga 5 jutaan sih ya ada yang lebih baik seperti Samsung A52, cuman melihat dari price to performance, menurut aku Poco F3 ini untuk kualitas kameranya masih dapat diandalkan di rentang harganya, jadi ya masih fine-fine aja. Dan untuk performa gamingnya, karena ini baru aku unboxing, aku bakalan tes di video berikutnya. Jadi teman-teman yang kepo, aku juga bakalan mainin Poco F3 ini barengan sama ini. Ini adalah Gameser G6. Ini adalah sebuah controller dari smartphone ya. Jadi teman-teman bisa pakai controller ini untuk main beberapa game seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, kemudian Mobile Legends, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, kita bakalan ngebahas si Gameser G6 ini sama si Poco F3. Kita bakalan mainin game-game yang teman-teman pengen lihat. Teman-teman bisa komen nih, kita mainin game apa aja di sesi berikutnya, guys. Dan mungkin itu tadi adalah video unboxing dari Poco F3 dan juga first impression dari si Poco F3 ini. Bagi teman-teman yang berminat untuk beli Poco F3 ini, coba deh teman-teman komentar di bawah. Apa yang membuat teman-teman pengen beli si Poco F3 ini? Dan nantikan juga video in-depth reviewnya dan video gaming testnya di channel Gadget Box, karena kita bakalan ngupdate video review atau ulasan lengkap dari si Poco F3 ini. So, jangan lupa buat like di video ini dan juga jangan lupa buat subscribe di channel ini biar ada notifikasinya kalau misalnya kita ada video terbaru. Oke guys, dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.